Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sepertinya masih banyak yang belum masuk nih. Itu ada tasnya, nggak ada anaknya. 1, 2, 3. Oke, ini juga ini nggak ada. Kemana ini? Oh, punya Pram, berarti satunya nggak ada. Sebelum itu kita berdoa dulu, yuk Pras. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islamidina wabil Muhammadin nabiyya Nifahman. Amin ya Rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, coba Pak Adi mau berhitung dulu, mulai dari Alika kelompok. Ya. 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 4, 25, 39, 40, 41, 42 ya. 42 siswa ada, berarti berapa anak yang nggak masuk? Reza, Sodika, Haikal, Nizam, Hanum ada, Hanum, Putri ada, Putri pas ya. Ada 4 siswa yang nggak masuk, ini nggak ada kabar, kayaknya di grup juga nggak ada WA-nya ya. Sodika nggak masuk lagi, kemarin nggak masuk, hari ini nggak masuk lagi ya. Oke, nanti Padi coba tanyain lagi. Ini yang di sini siapa ini? Oh, Nizam. Nizam tumben nggak masuk. Oke, kita akan hari ini belajar tentang masih KKA ya, coding dan apa KKA? Apa? Kecerdasan artifisial ya, coding dan kecerdasan artifisial. Kalau kemarin kita belajarnya tentang apa? Tentang apa coba yang kemarin? Tentang apa? Ayo, lupa. Konsep dasar ya. Kalau ini kan konsep dasar. Kalau kemarin belajarnya tentang, coba kita ulang yang kemarin. Nah, kemarin kita belajar tentang oh ya, berpikir komputasional ya. Yang kemarin itu berpikir komputasional sebagai dasar coding. Nah, sekarang kita akan ke bab selanjutnya tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Oke, sebelum kita belajar ini ya. Next.
Nah, ya kemarin sedikit tentang berpikir komputasional. Nah, sekarang itu kita akan belajar tentang konsep dasar, ya, konsep dasar dari kecerdasan artifisial. Jadi dasarnya apa sih? Yang pertama nih, kecerdasan artifisial itu adalah sistem komputer yang bisa meniru kecerdasan manusia. Ya, itu adalah kecerdasan buatan. Ya, dibuat oleh manusia untuk meniru kecerdasan manusia. Ini dari kecerdasan artifisial mampu belajar dari data, mengenal pola dan membuat keputusan secara otomatis. Ya, contohnya, coba kalian pernah lihat pakai smartphone kan? Ya, sering pakai YouTube kan? Atau Instagram. Nah, ketika kalian mencari Roblox, nah, terus tiba-tiba di bawahnya tuh ada rekomendasi kan? Game-game Roblox, ya, game-game yang pokoknya yang berhubungan dengan Roblox. Sama juga dengan di Instagram, ketika kalian mencari foto-foto di Instagram tentang Roblox, nah, maka dari Instagram juga merekomendasikan nih gambar yang ini, gambar yang ini, gambar yang ini, betul nggak? Seperti itu, ya kan? Jadi ada rekomendasi, jadinya gambarnya ketika di pencarian atau di YouTube, di berandanya Roblox semua. Iya nggak? Beda, coba kamu lihat punya mama kamu HP-nya, rekomendasinya beda nggak dengan di HP kamu? Beda. Oh, dangdut, berarti mamanya suka ngeliatin dangdut. Nah, ya, iya, ya, itu adalah merupakan dari kecerdasan AI-nya, ya, rekomendasinya. Nah, rekomendasi video seperti Google Translate juga menerjemahkan teks, ya. Sekarang udah lebih canggih lagi. Kalau dulu tinggal kalian foto, ya, ketika ada tulisan bahasa Inggris atau tulisan Cina, ya, kalau bahasa Inggris sih masih bisa ini ya, masih bisa sering kita pakai. Coba kalau tulisan Cina, kalian tinggal pakai Google apa? Google Lens, ya, bisa tinggal di foto aja, nanti langsung terjemahin semua. Kalian bisa, udah, kalau udah ada Google seperti itu ya. Ini contohnya. Nah, karakteristik dari AI, ya, karakteristik dari AI adalah belajar dari data. Jadi belajar dari data yang kita berikan. Semakin banyak data, maka semakin pintar. Ya, kalau misalkan kemudian beradaptasi dan memperbaiki diri dari pengalaman. Hanya memperbaiki diri, kemudian membuat prediksi dengan algoritma, mengenali pola dan mengambil keputusan secara otomatis. Nah, ingat ya, dari data yang diberikan. Jadi kalau misalnya kalian memberikannya datanya pram, ya, semua fotonya pram, kesukaannya pram, makanan kesukaan, cita-cita pram. Kemudian kalian nanya tentang novel, bisa kejawab nggak sama AI? Nggak bisa, kan yang diberikannya datanya punya pram, makanya ketika datanya novel tidak bisa, ya, akan terjadi miss lah, ya. Makanya semakin, kecuali diupload lagi datanya novelnya, ketika nanya novel baru muncul. Ketika datanya yang diupload itu beda, maka akan terjadi miss atau berbeda nanti datanya. Oke. Nah, di sini ya, coba dalam tiap kelompok, ya, di sini Pak Adi ada perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Ya, coba menurut kalian di sini contoh ya, mesin cerdas itu bisa belajar beradaptasi dan membuat keputusan seperti Google Assistant atau mobil otonom tuh mobil yang bisa jalan sendiri. Udah pernah lihat? Nggak pakai supir. Nah, ya, mesin non cerdas itu adalah kalkulator, mesin cuci. Sekarang coba dalam setiap kelompok siapin satu kertas, ya, satu kertas selembar, boleh.
tuliskan ya, tuliskan dua mesin cerdas sama yang ada di kehidupan kalian. Ya, dua mesin cerdas selain yang di sini ya. Oke, dua mesin cerdas sama dua mesin non cerdas. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan tuliskan dua mesin cerdas dan non cerdas menurut kalian yang ada di sekitar kalian, boleh? Ya. Ya, silakan coba diskusikan menurut kalian mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ayo. Tahu siapa yang nulis? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke. Sambil nulis Pak dibagikan ini ya. Nanti aja. Silakan. Mesin cerdas, kalau mesin cerdas itu bisa belajar beradaptasi dan membuat keputusan. Coba silakan tulis dua aja contohnya menurut kalian, nanti kita bahas bareng-bareng. Ya. Dan mesin non cerdas, kalau mesin non cerdas itu kalau disuruhnya itu ya udah itu aja. Biasanya mesin non cerdas itu yang peralatan-peralatan yang sudah lama, udah jadul. Nah, yang cerdas itu kemungkinan peralatan-peralatan yang sekarang. Coba, banyak lah. Kalau nggak ada di sekitar, boleh kalian pikirkan yang di luar. Apa? Ini kan mesin jahit, Pak. Ya udah nggak apa-apa. So, tulis. Tulis dua dulu ya, mesin cerdas dan non cerdas. Ayo, boleh? Ayo. Masih bingung? Pak dikasih sampel lagi. Oh nanti lo. Nah, contoh, Pak dikasih contoh ya. Kalau di sini misalkan kalkulator, kalau non cerdasnya coba mesin yang non cerdas kayak mesin pompa air itu non cerdas ya. Kalau mesin cerdasnya sekarang yang gampang yang sering kalian pakai apa coba? Iya, HP. Ada lagi? Ya, sok silakan tulis. Ya. Yang di sini juga, coba yang di sini ada nggak non cerdas? Kipas angin, banyak itu. Kulkas. Iya. Udah yang sekitar sini aja dulu tuh kelihatan. Itu tinggal kalian cari mesin cerdasnya. Kalau tablet, laptop, jam tangan ada nggak yang mesin cerdas? Iya, jam tangan, smartwatch. Kan sekarang udah banyak smartwatch. Ya. Udah, ketemu, udah. Itu udah disebut-sebutin semua. Oke, boleh ada yang udah selesai? Oh, satu lagi boleh. Sok. Ini udah berapa? Oke, mesin cerdas sudah, mesin non cerdas. Mesinnya nggak pinter ya, non cerdas. Jam tangan, boleh. Ayo sok tulis. Tinggal non cerdasnya tadi, sekitar sini juga boleh. Ada kok. Oke, smartwatch, handphone. Iya, boleh. So, tulis aja dulu, tulis. Ada yang udah selesai? Udah?
Boleh coba sebutin Al-Fatih. Boleh tinggal sebutin aja. Iya, Al-Fatih aja, Al-Fatih. Sebutin apa aja mesin cerdasnya. Ayo. Ini disebutin aja. Ayo Al-Fatih. Ayo. Sini. Oke, mesin cerdas menurut kelompok 2. Handphone. Di mana masuk nggak handphone? Masuk ya. Cici AI. Masuk ya mesin cerdas. Kemudian mesin non cerdasnya jam dinding, kipas angin boleh. Ya, oke, bagus. Tepuk tangan dok buat kelompok 2. Ya, kelompok 2. Coba kelompok 3. Ya, menurut Najwa mesin cerdas sama non cerdasnya apa aja? Iya, Najwa aja udah. Ya, bacain. Komputer. Oke. Komputer, dengerin. Al-Fatih dan kawan-kawan. Apa tadi? Komputer, HP, jam tangan atau smartwatch boleh. Non cerdasnya? Iya, setrikaan, sepeda listrik, ya, AC, ya, boleh. Kelompok 7. Ya, smartwatch sama handphone boleh. Kulkas sama kipas angin. Ya, seperti tadi ya, yang tadi ada yang nyebutin AC, ya. AC itu maksudnya cerdas apa non cerdas tuh? Ya, nanti kita lebih dalam lagi maksudnya cerdas apa non cerdas. Kan kalau AC ketika ada AC yang cerdas, misalkan di setting otomatis, ketika udah panas AC-nya nyala seperti itu ya. Nah, oke. Terima kasih kepada kelompok 3 sama kelompok 7 yang sudah memberikan jawabannya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, kelompok 3. Kelompoknya Najwa sama kelompoknya Alika. Oke. Ini tentang mesin cerdas dan non cerdas. Kita lanjut ya pembahasan. Nah, jenis-jenis AI. Ya, jenis-jenis AI. Artificial Intelligence. Ya, AI. Ada NLP. Ini adalah bahasa alami seperti Google Translate, kemudian chatbot, kemudian kalau yang kedua ini pengenalan suara. Ya, ketika kalian ngomong nanti, oke, Google. Sering lihat kan? Ya, Siri, ini Google Assistant, kemudian pengenalan gambar. Yang pakai smartphone-nya barangkali iPhone, ya, pakai Face ID. Kemudian di Android juga kan ada kan Face ID buat gambar. Kemudian Google Lens. Pernah sering pakai Google Lens nggak? Ya, Google Lens fungsinya banyak ya. Seperti tadi kalian menerjemahkan, kalian jajan ciki tuh. Jajan cikinya ciki Korea. Mie Korea, tahu mie Korea? Yang pedas-pedas. Oh, samya. Itu kan tulisannya bahasa Cina kan, Korea. Nah, kalian mau tahu itu tulisannya apa? Tinggal dipakai Google Lens, terjemahkan, ya. Atau kalian misalkan mau jalan-jalan nih ke Cina, nggak bisa bahasa Cina, udah tinggal pakai Google Lens aja. Ada tulisan di papan, pakai Google Lens, dipoto. Oh, itu tulisannya seperti itu. Ya, zaman sekarang udah canggih. Kalian nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Cina, tenang aja. Yang penting HP-nya jangan ketinggalan gitu. Kemudian agen otonom seperti mobil Tesla. Robot rumah tangga, pernah lihat robot rumah tangga? Punya nggak? Nanti bikin sendiri aja kalau kalian udah gede ya. Ya, robot rumah tangga tuh jadi bisa nyapu, ya, suruh masak. Kemudian yang terakhir adalah AI generatif, membuat teks. Ya, kenapa kelompok 1 rame banget nih? Oke, lanjut ya. Kemudian cara kerja AI. Ya, nah cara kerja AI ini yang pertama adalah data dimasukkan, ya, gambar, suara, teks, kemudian AI itu belajar dari data itu, ya, diolah, kemudian outputnya hasilnya prediksi, hasilnya keputusan. Jadi belajar dari data yang dimasukkan.
Kalau data yang dimasukkannya berbeda, salah. Kalau data yang dimasukkannya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Ini ya tadi ya. Oke, lanjut. Nah, awas nih, keterbatasan pada AI. Ya, yang pertama itu tidak punya perasaan. Ya, maksudnya gimana tuh? Tidak punya perasaan. Kalian tega banget sih nggak punya perasaan. Ya, ketika ya dengerin ya, ketika yang maksudnya di sini ada dan kreativitas sejati. Jadi data yang dimasukkan ya, coba nih yang di belakang masih ngobrol kelompok 6 ya. Coba nih, maksudnya tidak punya perasaan ketika Ridvan nanya ke AI. Ya, AI-nya jawabannya berbeda. Jawabannya A. Kemudian Wahyu nanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya juga A. Nggak mungkin Ridvan nanya jawabnya A, Wahyu nanya jawabnya B. Kemudian kata AI-nya, saya mah deket sama Wahyu, jadi jawabannya B aja. Nah, itu tidak punya perasaan. Jadi sama pertanyaan, ketika pertanyaan sama, jawabannya pun akan sama. Jadi tidak dibeda-bedakan. Bergantung pada kualitas data, ya. Jika data salah, maka hasilnya juga akan salah, ya. Bisa mengalami bias, contoh pengenalan wajah tidak akurat pada kulit gelap. Nah, misalkan kalian nguploadnya datanya kulit gelap semua. Ada yang nanya kulit cerah, nggak bisa jawab Google-nya, jadinya bias. Nah, etika dalam penggunaan AI, ya, ada transparansi keputusan harus bisa dijelaskan, kemudian akuntabilitas, ada pihak yang bertanggung jawab jika AI salah, kemudian adil ya, hindari bias dalam data dan penggunaan, privasi. Nah, ini adalah kesimpulan. AI adalah teknologi yang belajar dari data mengenai pola, ya. Ini kesimpulannya. Kita akan coba latihan ya. Seperti biasa, kita coba latihan 10 soal saja. Boleh? Kalian bantu bagiin. Ayo bantu bagiin biar cepet. Punya siapa itu tadi? Siapa lagi, Pak? Oke, udah dapat semua kertasnya. Seperti biasa kita akan bermain ya sambil belajar. Kita di kelas
Oke, sebelum kita mulai Pak dijelaskan dulu sedikit perintahnya ya. Ini kita ada apa ini namanya? Apa namanya? Barcode ya, barcode untuk aplikasi kuis ya. Di sini di atas barcode itu ada pilihan abjadnya A, B, C, dan D. Ketika kalian milih A, berarti huruf A-nya itu harus ada di atas. Jangan sampai salah, kalian mau milih A, ternyata angkatnya seperti ini. Ini jawabannya apa ini? Oke, ya ini C ya. Awas jangan sampai ketukar. Kayak kemarin ya, mau jawabnya apa, ngangkatnya apa, jadi jawabannya salah deh. Ya. Oke. Oke, kita mulai. Di sini silakan. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan AI? Ya, silakan. Apakah sistem komputer yang hanya bisa menggunakan hitung angka, program komputer yang menurut kecerdasan manusia, mesin cuci otomatis, remote televisi? Udah? Kalian tahu jawabannya? Silakan pilih A, B, C, atau D. Silakan diangkat jawabannya. Oke. (27) Oke. 38. Oke, siapa yang belum? 39, 40, 41. Tadi berapa jumlahnya? 42. Udah ya, oke, udah semua. Yang nggak ada Reza, Nizam, Haikal sama Sodika. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah program komputer yang meniru kecerdasan. Oke, lanjut kita nomor 2. Manakah contoh mesin non cerdas? Aduh, gampang banget sih. Aduh. Oke. Mesin cerdas non cerdas. Pindah itu. Oke, yang sudah punya jawabannya silakan diangkat. Ini ngasih soalnya terlalu mudah apa gimana ini? Ya, oke. Baru 33. Siapa yang belum? Noval. Awas yang mesin non cerdas. Aduh, awas mesin non cerdas. Jawabannya adalah masih banyak peringkat satunya. Ayo turunkan peringkat satunya, turunkan. Ayo. Salah satu karakteristik AI adalah ayo Pak. Udah jawabannya tuh. Cepet banget tuh. Ayo. Sudah? Yakin? Udah? Dapat jawabannya? Silakan diangkat. Ya, oke.
41, satu lagi sampai ini. Upa. Nah, upa. Oke. Jawabannya adalah ya. Yang ngurangin peringkat 1 lah. Jawabannya adalah mampu mengenali pola dan membuat keputusan otomatis. Awas ya. Oke, nggak apa-apa, masih tenang, baru 4 soal. Contoh penerapan AI di bidang pendidikan. AI di bidang pendidikan, coba. Apa ya? Entah ya. Silakan. Sudah? Contoh penerapan AI. Pernah nggak sih kalian ada soal susah terus nanya gitu? Oh dia. Ya, diangkat jawabannya. Silakan. Yo. Ya. 40. Baru 40, 41. Sampai yang belum? Jenal. Naufal. Oke, lengkap 42. Jawabannya adalah awas ya. Kalau kalkulator kan hanya perintah. Cuma 1 tambah 1 2. Bisa nggak nanya jawab bahasa Inggris kalau kalkulator? Nggak bisa. Tapi kalau chatbot, kalian nanya di chatbot, nanya matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Cina, itu pasti bisa. Oke? Lanjut ya. Nah, apa perbedaan utama mesin cerdas dan mesin non cerdas? Harusnya segampang ini. Ya, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Cerdas dan non cerdas. Nah, dibacain ya. Mesin cerdas bisa belajar dan menyesuaikan diri. Mesin cerdas, non cerdas itu tidak. Mesin cerdas selalu lebih mahal dari mesin non cerdas. Mesin non cerdas lebih cepat dari mesin cerdas. Mesin cerdas tidak membutuhkan listrik. Dah, jawab. Silakan diangkat jawabannya. Oke. Tiga puluh 37. Ayo, itu siapa? Siapa, jangan digoyang-goyang dong. Nggak kebaca. Siapa ini? Udah jawabannya? Jawabannya adalah scroll. Oke, scroll. Kita 15 menit lagi ya. Oke. Ya, lanjut. Ayo. AI bisa membuat prediksi berdasarkan apa? Ayo. Oh, udah langsung aja, langsung. Boleh. Ayo. Ram. Ulang boleh. Novel 3 baru 37. 2 lagi, lupa. Satu kali siapa? Azam. Oke, langsung jawabannya adalah wow, scroll.
47, 3 soal lagi ya. Oke. Manakah yang merupakan jenis AI generatif? Tadi udah kan AI generatif. Tadi udah di presentasi dia ada aja. Selesaiin. AI yang dipakai untuk mengoperasikan mesin cuci. Ya, ayo. Putri udah langsung semangat. Ya. Oke. Apa sih? Ayo. Biar peringkat satunya turun. 28, 29, 31. Ayo, apa lagi? 35. 42. Oke. Lanjut. Jawabannya adalah ganti yang Ridwan. Oke. Baru nomor 7. Ayo 3 lagi. 2 lagi. Mengapa AI tidak selalu benar? Oh ya. Bosan. Siapa yang bosan? Ayo dari sana dulu, boleh? Mana? Ya, oke. Putra Wali Sultan Sarah, oke, sudah masuk. 28, 34. Ayo siapa lagi yang belum? Ini barisan ini belum nih belakang. 39. Kenal. 41 Pras. Satu lagi. Seti. Oke, jawabannya adalah scroll. Berapa soal lagi sih? 2 soal lagi ya. Jangan cepet-cepet. Nah, Kang Bung, lanjut. Ayo. Jika sebuah AI hanya dilatih dengan wajah orang berkulit terang, maka B boleh. AI berpotensi bias dan sulit mengenali warga yang berkulit gelap. Parah ya. Parah. Ayo, sudah tahu jawabannya? Masih mikir? Ya, bentar lagi jam 9 waktu habis. Nah. Oke. Empat puluh, dua lagi satu nih. Ridwan sama Pras. Oke, jawabannya adalah satu soal lagi pemungkas terakhir. Sabar. Prinsip etika penting dalam penggunaan AI adalah AI boleh digunakan tanpa memikirkan privasi. AI harus selalu adil, transparan, dan menjaga privasi. AI bebas digunakan. AI tidak boleh digunakan di sekolah. Sudah? Silakan dijawab. Pakai itu. Apa yang belum ini baru 30. Langsung. Agak kata ketutupan. 39. 40. 2 lagi. Siapa? Pras. Oke. Yang terakhir jawabannya adalah kasih tepuk tangan dulu buat Ridwan di peringkat 1.
hebat, hebat, hebat. Oke, ini adalah sedikit latihan tentang apa tadi, konsep dasar kecerdasan artifisial. Boleh, ada yang minta scroll TikTok? Boleh. Ya, jam 4, jam 4. Oke, udah ya. Ini ingat ya, udah duduk nanti. Ingat ya, kesimpulannya tadi udah kesimpulan. Kita belajar AI ya. Ingat ya, belajar AI tadi juga ada beberapa soal-soal tentang AI. Ada iklan lewat langsung. Oke, mungkin dari Pak Adi cukup segitu aja ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat. Ya. Boleh nanti dikumpulkan per kelompok aja. Atau mau lanjut main kuisis IPAS, boleh nanti habis itu. Ya, nanti kita istirahat. Nanti kan masih jam 9. Kita nanti ke MBG dulu. Ya. Apa? Apa? Berapa? Cerita? Oh, nyusul Haikal. Emang Haikalnya kemana? Mau dijemput, suruh berangkat. Ya boleh sana, nanti pasti istirahat. Kalau mau berangkat mah suruh makan MBG. Oke, terima kasih ya. Ada yang sebelum ditutup, ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya nggak ada. Oke, ada, boleh. MBG belum tahu, tapi belum lihat. Udah ya, nggak ada lagi? Nggak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanti yang laki-laki boleh ambil nasi ya. Iya. Ya, nanti saya cariin dulu tadi. Ya. Minum dulu nggak? Kumpulin sini. Nanti saya cariin. Itu bener. Oh ya wis. Nah, enggak istirahat, yang begitu dulu. Nanti istirahatnya dulu sama-sama Bu. Ya. Nanti videonya belum dimatiin.